Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hana Widadana, NIM 12330201119, dari jurusan Hukum Ekonomi Syariah semester 6 kelas C, UIN Sunan Gunung Jati, Bandung. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas UAS mata kuliah Hukum Acara Perdata dengan dosen pengampu Bapak Abdul Mufti Al-Basyari, SH.MH. Hari ini saya akan membahas topik tentang dampak dispensasi kawin terhadap tingginya angka perceraian di peradilan agama. Tema ini diangkat karena adanya fenomena global pernikahan dini di bawah 19 tahun yang masih marak di Indonesia. Pemerintah sebenarnya sudah menaikkan batas usia nikah menjadi 19 tahun, tapi faktanya permohonan dispensasi kawin ke pengadilan tetap tinggi, dan dampaknya justru memicu ledakan angka perceraian. Nah, mungkin lebih jelasnya setelah ini akan ada penjelasan lebih lanjut. Happy watching! Two, three into the four. Snoop Doggy Dogg and Dr. Dre is It's like this and like that and like this and It's like that and like this and like that and It's like this and like that and like this and Dre creep to the mic like a Berdasarkan riset jurnal, pernikahan dini ini biasanya dipicu oleh faktor ekonomi, rendahnya pendidikan, dan tekanan sosial. Padahal, dampaknya sangat berbahaya bagi remaja putri, seperti masalah kesehatan reproduksi, komplikasi kehamilan, hingga risiko kematian ibu dan bayi. Lalu, bagaimana peran pengadilan? Nah, pengadilan agama memiliki kewenangan absolut untuk memeriksa permohonan dispensasi kawin ini. Sifat perkaranya adalah perdata voluntaire, artinya permohonan sepihak tanpa adanya sengketa. Untuk melindungi hak anak, Mahkamah Agung sebenarnya sudah mengeluarkan Perma nomor 5 tahun 2019 sebagai pedoman bagi hakim agar memeriksa perkara ini dengan ketat, mulai dari cek administrasi sampai mendengar langsung keterangan si anak. Tapi dalam praktiknya sering terjadi inkonsistensi interpretasi dari hakim. Sebagai contoh, dalam putusan PA Larantuka nomor 83 PDTP PA Larantuka, hakim mengabulkan dispensasi hanya karena alasan anak sudah tinggal bersama selama 5 bulan. Berdasarkan analisis jurnal, putusan ini dinilai belum memenuhi prinsip kepentingan terbaik bagi anak atau the best interest of the child. Kenapa? Karena hakim belum mempertimbangkan bukti penting seperti surat kesehatan jasmani rohani serta tes usia mental untuk mengukur kedewasaan anak. Nah, disinilah letak perdebatannya. Hakim yang gampang mengabulkan dispensasi biasanya memakai kaidah fikih darul mafasid muqaddamun ala jaibil masolih. Artinya, mencegah kerusakan harus didahulukan. Mereka berpikir untuk mencegah jinah, tapi kalau kita lihat dari sudut pandang kaidah tersebut, yaitu melonggarkan dispensasi tanpa melihat kesiapan mental justru membuka pintu kerusakan baru yang lebih besar, yaitu perceraian, anak terlantar, hingga kekerasan dalam rumah tangga. Melihat dampak buruk tersebut, apa sih solusinya? Dari beberapa jurnal yang saya baca, saya mendapatkan solusi jangka panjang untuk masalah ini, yaitu perlunya kerangka hukum komprehensif yang menyatukan hukum positif dengan prinsip hukum Islam, serta penguatan kapasitas yudisial hakim agar lebih ketat dalam pembuktian. Pengadilan agama jangan cuma melihat syarat administratif, tetapi wajib memastikan kesehatan reproduksi dan kesiapan mental anak melalui surat medis dan tes psikologi sebelum memberi izin nikah. Nah, dari langkah tegas ini sangat penting untuk menekan angka pernikahan dini yang menjadi akar masalah dari tingginya perceraian. Nah, kesimpulannya, memperketat instrumen hukum acara dalam dispensasi kawin adalah bentuk pelindungan nyata demi masa depan anak dan mencegah hancurnya sebuah institusi pernikahan. Sekian analisis dari saya, terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I just had to let you know you're